kembali lagi di Keluh Sunday School GKY Kebun Jeruk. Sebella, hari ini Caca senang sekali loh. Wah, ada apa nih Caca? Karena sebentar lagi mau merayakan Natal. Wah, betul sekali. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Lalu apa sih arti Natal itu? Natal itu artinya lahirnya Sang Juru Selamat ke dunia. Wah, sama seperti lagu yang mau kita nyanyiin, Dia Lahir Untuk Kami. Ya kids, kita sama-sama nyanyikan lagu nih. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi mau memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kids, Juru Selamat lahir ke dunia untuk menembus dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa menandinginya, karena Dia yang terkuat, Dia yang terhebat, dan Dia yang terbesar. Sama lagu yang mau kita nyanyiin sekarang, Kuat, Hebat, dan Besar. Itulah Tuhan Yesusku, Dia
saatnya kita memberikan persembahan nih. Persembahan ada 3 cara. Yang pertama, kids bisa men-scan kode QR yang tertera di layar Anda. Yang kedua, kids bisa mentransfer ke rekening gereja. Dan yang ketiga, bisa memasukkannya dalam amplop dan menitipkannya ke orang tua yang beribadah secara onsite. Yuk kids, sambil kita mempersiapkan persembahan kita menyanyikan lagu Aku Diberkati untuk jadi berkat. Yuk kids, kita mau berseru dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu firman Tuhan Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku terang bagi jalan.
adik-adik. Wah, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan apa? Ya, betul sekali, kita telah masuk di bulan Desember. Dan tahukah adik-adik bahwa tidak terasa ya, kita sebentar lagi juga akan memasuki tahun yang baru 2022. Apakah adik-adik merasa senang dan bahagia? Nah, adik-adik sekalian, sebagian dari kita mungkin ada yang tidak sabar lagi nih mau menikmati waktu liburan bersama dengan orang tua. Atau mungkin sebagian lagi sedang menunggu baju atau mainan baru di hari Natal dan tahun baru ini. Ada nggak yang seperti itu? Nah, tapi adik-adik sekalian, tahukah kita apa sih sebenarnya Natal itu? Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti cerita ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, ini adalah cerita tentang dua orang anak sekolah bernama JJ dan Jere. Mereka telah bersahabat cukup lama adik-adik. Ini adalah kisah mereka. Suatu pagi, JJ sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Dia tampak begitu senang karena bulan Desember telah tiba. Pagi-pagi dia bangun dengan sangat girang, lalu kemudian dia mandi dan bergegas pergi ke sekolah. Bahkan saking senangnya dia, orang tua JJ pun merasa bingung. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang membuat JJ sangat bersemangat untuk datang ke sekolah pagi-pagi? Dalam perjalanan, JJ sambil bergirang dan bersukacita, dia berjalan dengan begitu semangatnya sambil dia berkata, "Yeay, yuhu, sebentar lagi Natal tiba nih. Asik, gak sabar lagi untuk mengikuti acara sepanjang bulan Desember. Ada acara apa aja ya? Ada Natal di sekolah, Natal sekolah minggu di gereja, dan yang paling kutunggu bisa ibadah Natal bareng sama papa dan mama. Wah, seru banget pastinya ya." Dan tanpa terasa, adik-adik sekalian, jarak yang jauh dari rumah JJ ke sekolah tidak terasa. Dan akhirnya JJ sampai di sekolah. Sesampainya JJ di sekolah, dia langsung menuju ruangan kelas. Di ruangan kelas ternyata sudah ada Jere. JJ dengan girangnya pun menyapa Jere yang sedang duduk di sana. "Hai Jere, welcome di bulan Desember." Ternyata Jere cuman diem aja. Disapa sama JJ, tetapi Jere hanya diam. "Hello JJ, kamu lagi kenapa sih? Kok aku nyapa kamu cuman diem aja? Ngomong dong." JJ lalu kemudian menjawab pertanyaan daripada JJ. "Aku lagi kesel nih. Loh, kamu kesel kenapa? Apakah gara-gara aku teriak tadi ya? Mungkin kamu kaget ya?" Bukan. Loh, terus kenapa?
Ayo dong cerita ke aku. Aku ini kan teman baik kamu. Jerry kemudian menjawab, aku tuh lagi kesel sama papa dan mama. Loh, emangnya papa dan mama kamu ngapain, Rek? Kok sampai kamu kesel dan jengkel seperti itu? Iya nih, papa dan mama aku terus marahin aku. Kayaknya gak ada hari tanpa kena marah terus sama mereka. Kesel. Rek, kok kamu bahasanya kasar sih? Iya, soalnya aku kesel banget sama papa dan mama. Masa aku terus dimarahin sih dan mereka gak ada menjelaskan alasannya? Aku paham kamu pasti kesel banget sekarang. Tapi bukan berarti kamu boleh ngomong kayak gitu dong ke papa mama kamu. Dengan bahasa mengumpat dan kasar seperti itu dosa loh, Re. Jerry kemudian dengan tertunduk malu ia berkata, "Iya J, aku tahu itu salah. Minta maaf ya." Yuk, coba kamu pikirkan. Kalau orang tua kamu marah, pasti ada alasannya. Kayak misalkan orang tua aku nih, biasanya mereka memberikan nasihat kalau aku terlalu sering bermain game di smartphone atau di handphone aku. Jerry kemudian termenung dan kemudian menjawab, "Iya, bener J. Aku juga salah. Sering banget aku lupa waktu. Apalagi kalau sudah main game di HP. Terus tadi aku udah marah-marah ke papa dan mama aku. Tuhan pasti sedih banget ya lihat sikap aku yang kayak gini, J." JJ menjawab, "Tuhan tentu sedih melihat sikap seperti itu, Rek. Sebab itu dosa. Tapi meski demikian, Tuhan sayang sama kita berdua. Tuhan juga sayang sama kamu." Jerry menjawab, "Loh, kamu tahu dari mana Tuhan sayang sama kita? Apalagi aku ini kan sudah melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan." Nah, kamu penasaran kan? Oke, kalau begitu aku ceritain buat kamu. Begini ceritanya. Malaikat Tuhan bernama Gabriel mendatangi Yusuf dan Maria. Ia berkata, "Engkau akan dikaruniai seorang bayi laki-laki. Kata malaikat itu, ia akan disebut Yesus, anak Allah." Lalu tiba waktunya bagi Yusuf dan Maria untuk pergi ke Bethlehem. Di sana mereka harus mendaftarkan diri. Saat lelah, Maria menunggang keledai. Tibalah mereka di Bethlehem. Yusuf mencari penginapan. Ia berkata, "Istriku perlu tempat beristirahat malam ini." Namun kata yang empunya rumah, "Penginapan penuh." Sahut pemilik penginapan, "Kalau engkau mau, kau bisa menempati kandang ternak milikku." Lalu Maria dan Yusuf menghamparkan kain-kain di atas jerami. Kawanan sapi, keledai, kuda dan domba turut berbaring. Di tengah malam itu, bayi Maria lahir. Ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkan Yesus di dalam palungan. Di waktu yang bersamaan, para gembala sedang menjaga domba-domba. Dan tiba-tiba langit penuh dengan malaikat. Para malaikat memuji Tuhan karena Allah mengirimkan putranya. Yesus telah lahir ke dalam dunia. Setelah mendengar kabar sukacita itu, para gembala bergegas pergi ke Bethlehem. Di sana mereka melihat bayi Yesus dan mereka memuji Tuhan dan bersukacita.
Jere, kamu tahu nggak kenapa para gembala bersuka cita? Karena mereka berjumpa dengan bayi Yesus, bukan? Betul sekali, Rek. Dan yang membuat cerita ini semakin luar biasa adalah karena berita keselamatan itu diberitakan kepada mereka. Tahu nggak? Di zaman itu, para gembala seperti kaum yang diabaikan dan terpinggirkan. Suara mereka seringkali tidak diperhatikan. Mereka sering dianggap kaum yang rendah bahkan berdosa. Tapi Tuhan membuktikan bahwa berita keselamatan juga diperuntukkan bagi mereka. Maka ada firman Tuhan yang berkata demikian di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Lukas 19 ayat yang ke-10. Lalu jika para gembala pada saat itu dikasihi oleh Yesus, berarti kita juga dikasihi olehnya ya, J. Betul sekali, Jere. Karena kita sudah dikasihi dan diselamatkan oleh Yesus, maka kita harusnya hidup bersyukur dengan cara hidup taat kepada Tuhan. Loh, bagaimana caranya supaya aku bisa hidup taat kepada Tuhan? Nah, kita bisa mulai dengan menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, Rek. Kita tidak menghabiskan waktu sepanjang hari asik bermain game saja. Lalu kita juga bisa belajar berkata-kata sopan kepada teman, kepada orang tua kita, dan kepada semua orang, bukan berkata-kata kasar. Bersikap baik itu adalah tanda kita percaya sama Yesus. Berarti aku gak boleh bentak-bentak dan marah lagi dong sama orang tua ya, J. Betul sekali, Jere. Justru ketika kita sudah tahu bahwa Yesus mengasihi kita, seharusnya kita menunjukkan kasih itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan hanya menunjukkannya, tapi menceritakannya juga kepada teman atau keluarga kita. Kenapa sih kita mesti menceritakan Yesus kepada mereka, J? Iya, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka di dalam Alkitab dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yaitu Yesus datang ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti setiap kita membutuhkan juru selamat ya, J. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan meluangkan waktu untuk bisa menceritakan kisah Natal kepadaku. Ketika nanti pulang ke sekolah, aku mau minta maaf sama papa dan mama karena sikapku tadi pagi tidak baik ke mereka. Wah, tidak terasa sudah jam masuk kelas nih. Yuk kita siap-siap, Rek. Yuk. Demikianlah kisah JJ dan Jere.
Jere yang tadinya kesel banget dengan orang tuanya, akhirnya berani meminta maaf kepada papa dan mamanya. Karena ia sadar bahwa hanya Kristus mengasihinya. Dan Kristus membuktikan kasihnya itu dengan ia datang ke dalam dunia. Kisah ini ditutup dengan sebuah tindakan dari Jere yang rindu untuk membagikan kasih Yesus itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Yesus bukan hanya mengasihi Jere dan Jeje saja, tetapi mengasihi semua adik-adik. Yesus lahir ke dalam dunia agar adik-adik mengalami kasih Yesus. Terimalah Yesus di dalam hati adik-adik sekalian, sebab hanya di dalam Yesus kita menemukan keselamatan. Dan marilah kita membagikan kasih Yesus itu juga kepada orang di sekitar kita, kepada papa mama kita, teman kita di sekolah, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita hidup sebagai anak Tuhan yang baik, yang menunjukkan kasih Kristus di dalam setiap hal yang kita lakukan sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah cerita Natal bagi kita semua. Mari kita tutup cerita ini di dalam doa. Lause Daniel akan pimpin di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lahir ke dalam dunia. Engkau membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, ketika kami tahu bahwa kami adalah orang berdosa dan diselamatkan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami melalui perkataan kami, juga perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik di dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.